Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini kalian semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Amin. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Oh, Farah. Oke, semoga izinnya kenapa? Sakit ya? Oh, nggak tahu. Oh, kayak lomba. Ya. Oh, nggak masuk aja. Oh, gitu. Oh, gitu. Ya udah, kita doakan urusannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu. Mohon dipimpin untuk berdoa belajar. Monggo, biasanya yang mimpin siapa? Istadadana wahid isnain salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Oke, pertama-tama kenalan dulu ya, karena kita kan belum pernah, Ustadz Iwan belum pernah ngajar di sini. Oke. Perkenalkan, nama saya Ikhwan Adi Prasetyo, atau biasa dipanggil Ustadz Ikhwan. Kebetulan saya diutus oleh Ustadz Andre untuk mengajarkan KKA atau Coding Kecerdasan Artifisial. Ada yang tahu atau pernah dengar nggak coding? Kira-kira coding itu apa? Belajar game. Ada yang lagi? Membuat game. Oke. Kalau ini kecerdasan artifisial, ada yang pernah dengar? Atau yang lebih populernya biasa kalian dengar itu AI, Artificial Intelligence. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan yaitu kecerdasan artifisial. Kita kenalannya itu dulu ya. Jadi di semester 1 ini nanti Ustadz Ikhwan akan bagi menjadi materinya akan Ustadz Ikhwan bagi menjadi 2. Di semester 1 nanti kita akan belajar coding. Kemudian di semester 2 nanti kita akan belajar kecerdasan artifisial. Di semester 1 ini kita akan belajar mengenal bagaimana coding itu apa, coding itu fungsinya apa, dan hasilnya coding itu apa. Dan nanti di semester 2-nya kita akan belajar tentang AI itu. AI itu bekerja. Kalau kalian selama ini kan cuma pengguna ya, biasanya cuma beberapa kalian yang menggunakan atau memanfaatkan AI itu. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana AI itu akan bekerja. Ada yang pernah melihat ini? Seperti Flutter, Python, HTML, CSS, JavaScript. Kira-kira itu apa? Aplikasi untuk apa? Untuk apa? Untuk membantu, untuk mengoding ya. Ini sebenarnya adalah bahasa pemrograman atau biasa disebut language coding. Dia itu bahasa yang kita gunakan untuk berbicara dengan komputer atau untuk memerintah komputer. Kalau yang ini YouTube atau mungkin Tokped atau mungkin ML, FF. Ada yang main FF? Ya. Mungkin yang populer TikTok ya. Kalau kalian ya. Sama seperti itu. YouTube, Tokped atau mungkin TikTok semuanya itu adalah hasil dari
bahasa pemrograman ini. Terutama kalau mobile, aplikasi yang digunakan di HP biasanya menggunakan Flutter. Kalau HTML ini basicnya web-based atau yang biasa kita gunakan di laptop, seperti itu. Ada yang sudah pakai ini ChatGPT, Gemini? Kira-kira dibuat apa? Buat belajar. Buat bukan soal. Oh, penjelasannya ya. Istilahnya mencari tahu ya. Mencari tahu lebih banyak tentang informasi yang ingin kalian tahu. Ini adalah chatbot atau biasa kita kenal dengan kecerdasan artifisial. Mereka mengolah semua data yang dia peroleh, kemudian dihasilkan dan dikonsumsi oleh usernya. Seperti itu. Oke, sekarang kita mau sedikit permainan. Ada yang pernah mainan kayak gini komputernya? Ada yang pernah? Ya, aplikasian lah. Ada yang bisa menjalankan ini enggak? Si ininya. Ada yang mau membantu Ustadz Ikhwan? Ayo. Hah? Gak apa-apa. Ini caranya gini aja loh. Tumpukan beberapa bloknya ini. Ayo silakan, ada yang mau mencoba? Saya contohkan aja satu ya. Gini. Oh, ini. Ternyata cuma 2 aja. Nah, ada yang mau nyoba gamenya ini? Langsung dicoba aja. Ayo coba. Gak apa-apa, ini kan cuma permainan kok. Gak akan dinilai kok. Oh gini biar mudah. Sik. Udah mati. Nah. Kan ini contohnya si siapa? Orangnya ini kan mau ke titik poin itu ya. Tapi di situ jalannya zigzag. Nah, kira-kira langkah apa yang harus kita perlukan? Nah, oke. Ada yang mau main lagi? Nah, ini. Direset dulu. Nggak bisa ya karena bloknya cuma 1 aja. 2 blok. Nggak bisa. Nah, tapi kita lihat dulu ya. Di sini kan ada yang coba di reset dulu. Nah, di sini kan ada repeat until. Maksudnya itu dia mengulang sampai titik poinnya. Seperti itu. Nah, kalau dijalankan. Nah, maksud dari bloknya ini kayak gimana maksudnya? Ada yang paham nggak? Jalan terus mengulang. Ya, sampai ke titik poinnya kan gitu. Seperti itu titik logikanya ya. Nah, ada yang mau main lagi? Nah, Dira, ayo lanjut gak apa-apa. Kira-kira logikanya kayak gimana?
Apa sih? Coba. Siap lo yang kai. Bisa. Coba itu Dipikir dulu. Gak apa, aman kok. Berarti logikanya seperti apa teman-teman? Jadi kan dia harus maju, kemudian belok kiri. Oke, sudah ya. Sudah. Nanti lagi ya. Nanti Ustadz share. Kira-kira menurut kalian apa yang bisa kalian dapat dari permainan tadi? Punya otak. Berpikir dengan logika. Berpikir dengan runtut ya. Jadi kalau kita mau ngerakin si robotnya, kita harus mengurutkan benar. Jadi kalau dia harusnya lurus ya lurus, kalau dia waktunya belok ke kiri atau kanan harus jelas juga. Beloknya itu harus ke kiri juga, harus ditentukan biar nggak salah arah. Oke, untuk kali ini kita membahas tentang cara berpikir komputasional. Kan kita udah belajar tentang apa? Menggerakkan sebuah robot ya ke titik tertentu. Jadi kalau berpikir komputasional itu maksudnya itu bagaimana kita memecahkan masalah yang tadi itu dengan runtut dan jelas. Contohnya kalau tadi kan si robot pengennya jalannya zigzag. Nah itu kita harus memberi perintah. Itu harus sesuai dengan gambarannya. Kalau dia memang lurus, dia harus lurus. Kalau belok itu harus ada pilihannya, belok ke kanan apa ke kiri, supaya dia nggak akan tersesat kayak tadi ya, muter-muter seperti itu tadi. Ya. Kalau game ML bisa? Sama. Game ML, FF, kemudian terserah ke game-game yang lainnya itu sama juga. Dia itu codingnya, dia itu tetap kalau main di keyboard ya, itu kan kalau kita pencet atas dia akan maju. Nah itu sama kayak di pemrograman seperti itu juga. Jadi harus nuntut, jangan sampai ketika diklik atas kemudian ternyata dia malah belok. Salah kan berarti. Kalau kita main pakai joystick, harusnya kalau kita scroll ke atas, dia berarti tanknya atau mungkin siapa kalau di ML Fanny-nya akan maju kalau kita scroll ke depan kan, kalau ke scroll ke atas. Jangan sampai kalian milih ketika kalian scroll ke kanan ternyata dia malah mundur seperti itu. Jadi bayangkan kalau kita itu punya puzzle. Nah, kita itu harus memecahkan satu persatu. Kita harus memilah. Kalau kita punya puzzle itu kan
kalau gambarnya pemandangan, jadi kan kita harus memilih mana gambar yang langit, kemudian mana gambar yang pohon ataupun tanah, seperti itu kan. Jadi kita lebih mudah untuk menyelesaikan puzzle tersebut, supaya kita nanti pengerjaannya itu tidak membuang waktu dan lebih efisien. Begitulah cara berpikir komputasional. Jadi kalian dituntut untuk berpikir secara logis, secara efisien, dan secara cepat. Jadi nggak belibet dalam memecahkan masalah. Ada 4 pilar berpikir komputasional. Ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, sama algoritma. Pusing nggak? Nggak? Aman? Masih aman? Masih aman ya? Oke, kita pelajari dulu yang namanya dekomposisi. Dekomposisi yaitu kalau kita mau bikin jus jambu, kira-kira dekomposisinya apa aja? Apa yang kita perlukan untuk membuat jus? Blender, kemudian jambunya, kemudian air, gula, listrik, oke. Apalagi? Lebih detail lagi. Kita perlu pisau? Bisa iya, bisa enggak? Saringan, oke. Butuh gelas enggak? Tuh. Itulah namanya dekomposisi. Yaitu sesuatu yang berhubungan atau yang kita perlukan dalam memecahkan masalah. Seperti itu. Pengenalan pola. Kalau dalam programmer itu pola-pola itu akan dimanfaatkan oleh programmer dalam membuat aplikasi, terutama pengenalan pola itu sangat penting karena itulah yang diulang-ulang oleh sebuah program. Kalau di sini terdapat ini ya, kalau kita lihat kucing punya 4 kaki, punya kumis, punya ekor, dan suara meong. Ya. Kalau kita hilangkan meongnya, kira-kira tetap jadi kucing nggak? Ya enggak lah. Kalau seumpama suaranya, wow, bukan ungker ya. Abstraksi. Contohnya itu kalau kita pergi ke sekolah, kalau kita pergi ke sini lah ya dari rumah, kira-kira abstraksinya apa? Apakah kita nanti kalau di jalan mungkin kalian akan ke Alfamart dulu atau Indomaret dulu? Bisa jadi. Tapi itu mempersingkat waktu enggak? Nah, kalau semama rumahnya di mana? Karangploso. Kira-kira kalau saya mau jalannya ke lewat Pendem dulu, lebih efisien apa enggak? Pendem itu ke arah yang sana, mau ke Batu. Lebih jauh lah. Lebih baik lewat di sini ya, lebih cepat ya. Abstraksi seperti itu, dia memilah yang penting itu apa, yang lebih penting mana, yang lebih efisien mana. Kemudian ke algoritma. Nah, seperti yang tadi ya, algoritma itu seperti resep kue. Jadi kalau kita melihat di sini, siapkan tepung, telur dan gula, kemudian aduk telur dan gula sampai mengembang, masukkan tepung sedikit demi sedikit, tuang ke loyang,
dan dipanggang. Inilah algoritma. Contohnya kalau algoritmanya kita mau membeli jajan di kantin, kira-kira algoritmanya seperti apa? Ya Pak? Gimana? Siapkan uang, oke. Keluar kelas, kemudian turun. Oh, pakai sandal dulu, oke, sip, detail. Bergerak maju, oke. Sampai turun ke Pak Sugeng. Milih ya, milih jajannya, mau milih beli bakso atau beli ya bayar makan. Sip. Lebih detail seperti itu ya. Jadi algoritma itu adalah langkah-langkah yang akan kalian tempuh. Hubungannya dengan coding dan AI. Saat membuat program, kita sebenarnya sedang menulis algoritma. Jadi, istilahnya coding itu adalah bahasa yang kita pakai untuk berbicara dengan komputer. Contohnya seperti ini, Mas silakan berdiri. Nah, anggap saja si Mas siapa? Raka ini adalah komputernya. Silakan duduk, Mas. Nah, seperti itu. Program bahasa pemrograman atau coding itu sama seperti yang tadi saya ucapkan. Mas silakan berdiri. Nah, coding itu seperti itu. Jadi bahasanya memang sulit dimengerti. Kalau sekarang insya Allah sudah kalian gampang lah memahami. Kalau dulu itu bahasanya ya 01, 02, div kayak gitu-gitu. Enggak, ya memang itu bahasanya komputer. Itu yang mengerti seperti itu. Jadi itulah yang dikatakan coding. Kemudian AI atau kecerdasan artifisial yaitu belajar dengan cara mengenali pola. Kalau kalian pernah atau tahu Tesla? Tahu ini mesin pembersih. Ya, robot itu ya. Nah, dia itu bisa berjalan sendiri ya dia ya. Nah, dia itu udah mengenali polanya. Jadi dia udah kita perintah, udah diprogram, akhirnya dia bisa berjalan sendiri. Begitu ya. Nah, ini adalah sedikit tantangan membuat algoritma mengoles selai di dalam roti. Coba disebutin aja. Dekomposisinya. Pertama, ambil roti. Kira-kira selainya dibuka dulu nggak toplesnya? Ambil pisau, colek selesai. Kemudian ditutup toplesnya, kemudian rotinya dilipat. Oh ya, pisaunya disimpan dulu ya. Terus dimakan, seperti itu. Nah, itulah contohnya dekomposisinya. Kemudian kalau pengenalan pola dalam kasus ini nggak ada ya. Soalnya nggak ada pola-pola yang sama. Kemudian abstraksinya, kira-kira kita perlu nggak mengoles, maksudnya gini, kita perlu nggak ngambil gelas kalau kita niatnya itu untuk mengoles selai di roti? Nggak perlu kan? Nah, seperti itu, abstraksinya seperti itu. Kalau algoritmanya kalian udah paham yang tadi, komputasional untuk semua. Jadi kita nggak harus jadi programmer. Sebenarnya berpikir komputasional itu bisa dimanfaatkan oleh kalian meskipun kalian bukan, atau mungkin nantinya pengennya jadi dokter, pengennya jadi ustazah, pengennya jadi hal-hal yang di luar dari programming. Yaitu dia bisa mengerjakan PR matematika dengan cepat, merencanakan proyek kelompok,
bahkan saat bermain game. Nah, algoritma tadi itu bisa membantu kalian dalam memecahkan masalah itu. Jadi, nanti di pertemuan berikutnya kita akan pernah dengar Scratch gak? Pernah dengar ya? Ya, semacam permainan seperti inilah. Tapi bukan permainan. Nantinya kita mau bikin proyek. Terserah kalian pilihannya. Kita mau bikin game atau bikin animasi. Game lah. Game ya? Animasi. Game aja ya? Oke, kita mau untuk semester ini kita mau bikin game. Gamenya itu saya kasih 2 pilihan. Mau game yang dinosaurus melompat-lompat atau tembak-tembakan. Tapi yang sederhana aja ya. Oke, ada yang mau melanjutkan ini Kak? Silakan. Pertama-tama, kalau tadi dekomposisinya atau algoritmanya seperti apa? Kalau ini, dia harus berjalan maju, ya? Kira-kira dia harus berjalan maju nggak? Kemudian dia harus belok, belok kiri. Kemudian, nah, dia kan pakai repeat ya. Kira-kira yang di repeat apa? Bloknya udah hilang. Ya nggak bisa. Kalau semuanya, dia harus berarti gini. Logikanya dia maju, kemudian belok kiri, gini kan terus. Nah, move forwardnya gimana? Logikanya berarti gini kan. Dia harus maju, belok kiri, kemudian maju. Nah, yang maju keduanya ya. Yang blok yang ketiga itu yang diulang. Lah. Oke, nggak apa-apa ini, lanjut. Kalau ini logikanya seperti apa? Ada yang paham? Nah, diperhatikan ya, di sini ada repeat until yang warna hijau, yang warna biru itu if pet. Maksudnya if pet ini adalah jika. Ya. Jadi logikanya kalau kita lihat sini dulu, logikanya seperti apa dulu? Kira-kira di sini jika ada belokan ke kanan apa ke kiri? Kanan, dia belok apa enggak? Nah, gunakan if pet. Maksudnya if pet itu adalah jika. Ya jika. Paham enggak? Jadi maju dulu. Atau gini aja, cara logikanya gini. Kalau ada belokan ke kanan, dia akan belok. Ya kan? Itu pakai if pet. If pet itu maksudnya gitu. Jika. Ada yang bisa mencoba? Ada yang mau mencoba? Yes, logikanya seperti itu tadi. Jadi kalau ada belokan ke kanan, dia belok ke kanan. Bloknya udah habis. Harus efisien.
Ada yang mau nyoba? Itu kan dibuang ya apa sih? Iya. Hanya 5 blok ya. 1, 2, 3, 4. Kira-kira ada belok ke kirinya nggak? Kalau ke sini kan berarti dia kanan. Kanan. If path-nya ya bisa diganti ya. If path-nya ini bisa diganti. Dia bisa maju, bisa belok kiri. Diklik aja. Kak bilang. Oh iya, Kak bilang. Loh. Nah, Loh, Kak bilang. loh kan. Wah, Nah, sudah nyerah? Sudah nyerah apa belum? Yang lainnya ya duduk. Bisa nggak? Maju. Nah. Hah? Ispat itu maksudnya gimana, Pak? Jika dia menemukan belokan, kan itu ada pilihannya ahead, left, to left, sama to right toh. Itu bisa dipilih. Jadi ada pilihannya. Jika kamu pilih ahead, jika jalannya lurus, dia akan lurus. Oh, berarti nanti ikutin. Coba ambil tadi. Ya. Oh, Ini kan ada pilihannya ya. Jika ke depan do ini dia apa yang dilakukan. Gak bisa ya, if path-nya soalnya ahead. Ingat if path-nya bisa diganti. Impatnya itu bisa diganti, tapi itu benar maju. Loh, jangan. Oke, kita dulu. Coba. Iya. Dikit dong. Oke, sudah nyerah semuanya? Menyerah semuanya? Enggak, belum. Waduh, sampai enggak jadi.
Oke, silakan duduk dulu. Waktunya mau habis. Duduk dulu. Silakan duduk dulu. Oke, kira-kira seperti apa dulu? Kita pecahkan bareng-bareng ya. Pertama yang dilakukan adalah maju ke depan. Kemudian Maju lagi. kita perlu repeat gak? Iya. Kita perlu ini gak? Perlu. Nah, seperti itu ya. Kalau dilihat, kita lihat ya, move forward. Nah ini, di sini kan ada if pad. Ini maksudnya adalah jika dia bertemu dengan belokan ke kanan, maka dia akan belok ke kanan. Kemudian kita repeat. Nah, dia akan terus gitu. Seperti itu. Berpikirnya seperti itu ya. Seperti itu. Karena waktunya sudah habis, jadi kita akhiri ya. Nanti kalian bisa main di rumah. Nama gamenya Blockly Games. Ya, nanti akan di-share Ustazah Dara. Ya. Oke, sekian dari Ustadz Iqbal. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian. Dan next di pertemuan berikutnya kita akan membuat game tembak-tembakan. Itu ya. Oke, disiapkan imajinasinya karena tanpa imajinasi kreativitas gak akan jalan. Oke, sekian dari Ustadz Ikhwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.